Bismillahirrahmanirrahim. Famathalan tajidu anna ma'dhuma ulaika alladzina yarjuna inqasu waznihim yad'una anfusahum fi nidhamin ghadaiyin muayyanin wa yantadhimu alaihi fatratan thumma yata'abbu wa ya'udu marratan ukhra kama kana. Wassababu fi dhalik huwa annahu asna'a hadzal rutin la yuqimu nafsahu. Hal hadzal rutin fa'lan mumtaz, hal ana taharraku fihi bi tariqatin sahihatin, ulaika alladzina sabaquni fihi wa najahu, limadza najahu wa kaifa najahu wa hal minal mumkin an anjaha ana aidon. Orang hidup itu harus berani memulai dan harus, kalau sudah memulai harus selesai, mulai dan menyelesaikan. Rata-rata orang memulai kadang oke, tapi tidak berani menyelesaikan. Wabda wantahi minhu, mulai dan selesaikan. Gagalnya orang itu sudah mulai ada problem sedikit, takut, diem, berhenti. Adanya pesantren Lirboyo hari ini besar karena dulu ada yang memulai. Adanya pesantren Gontor besar karena dulu ada yang memulai. Itu. Dan tidak berhenti. Wabda, memulai, wantahi, dan menyelesaikan. Tidak berhenti, terus saja. Maka hari ini yang penting saya udah memulai. Di sini ada pesantren Darul Ukhwah khusus untuk perguruan tinggi. Di Bekasi ada pesantren yang khusus untuk SMP SMA. Kita mulai. Di Bogor kita mulai. Di Tegal ada pesantren yang khusus baru untuk SD, TK. Lah, memulai semacam ini nggak boleh berhenti. Itulah yang jika dijalankan terus-menerus namanya mempunyai sifat saja'ah. Sifat saja'ah berani. Berani itu tidak hanya dalam mulut. Berani itu tidak hanya dalam angan-angan. Dimulainya berani, kata berani itu adalah dari in action, langsung berkarya, bekerja, memulai, melaksanakan sesuai dengan strategi-strateginya. Setelah strategi-strateginya dimulai dan melakukan strategi-strateginya, setiap hari harus dievaluasi. Mikir, besok mau ngapain, kemarin sudah apa, alhamdulillah. Yang sudah sampai titik, alhamdulillah, bikin titik baru lagi. Mau bikin rumah, pondasi, alhamdulillah selesai. Gawang-gawang, alhamdulillah selesai. Lah itu dievaluasi. Yang dipikirkan ru'yahnya itu besar, tapi menjalankannya min hayyizil fi'linya itu yang kecil-kecil.
tapi ditumpuk jadi selesai. Famathalan, contohnya sekarang. Tapi kalau Anda itu misalnya melakukan, sudah mulai inginnya langsung gede, duitnya cepet, belum tahu arah sumber uang dari mana, berhenti, itu nanti Anda akan watajidu nafsaka qad asobta bil ikhbar. Anda akan pusing, frustasi, bisa frustasi. Maka harus dipotong-potong sedikit dievaluasi. Lidzalik fattaqyimu muhimun jiddan. Jadi mengevaluasi itu adalah hal yang sangat penting. Famathalan, contohnya, tajid, Anda menemukan bahwa anna ma'dhama ulaika alladzina, sesungguhnya kebanyakan orang, mayoritas orang, yuriduna, mereka menghendaki, ingqasa waznihim, akan turunnya timbangannya mereka. Banyak orang gemuk seperti saya ingin turun timbangannya. Orang makan zaman sekarang adalah makan yang enak-enak semua kalau di warung. Karena kalau warung itu masaknya nggak enak, itu nggak dibeli orang. Kalau masakannya enak, berarti itu sudah macem-macem bumbunya, minyaknya, macem-macem minyak, itu akan mengakibatkan bisa gemuk dan bisa kolesterol, bisa macam-macam. Karena orang sakit itu apa yang dimakan akan mempengaruhi diri kita, bisa kolesterolnya naik, kolesterol darahnya naik. Penyakit itu datangnya dari makanan. Banyak orang ingin turun timbangannya. Ini sebagai contoh, yadu'una anfusahum, menaruh, memposisikan dirinya mereka, memposisikannya fi nidhamin ghadaiyin, dalam sistem makanan muayyanin yang tertentu. Ada orang ingin kurus, turun timbangannya kayak saya, di otaknya mereka lalu berpikir cara makannya fi nidhamin ghadaiyin muayyanin, dalam sistem makan yang tertentu, muayyanin yang tertentu. Akhirnya nggak makan nasi misalnya, makannya adalah buah-buahan terus. Wayan tadhimu alaihi fatratan thumma yata'abbu. Wayan tadhimu, dan mengikuti aturan alaihi, atas nidhamun ghadai. Ya, rajin pertama-tamanya sih rajin, fatrotan dalam satu waktu, satu periode, satu waktu. Tapi thumma yata'abbu, kemudian capek. Setelah capek, wa yaudu, dan kembali lagi, maratan ukhra, sekali lagi, kamakana, seperti sebelumnya. Karena makanannya itu susah, akhirnya kembali lagi ke kebiasaan yang lalunya. Nah, ketika kembali ke kebiasaan yang lalunya, ya bukannya ingqasu waznihim, tidak akan pernah orang yang
gemuk itu kemudian bisa jadi kurus langsing. Awal-awal dia ikuti aturannya, suwe-suwe berat, itu banyak. Nah itu namanya Anda memprogramkan yang salah. Itu program yang salah. Wasabab bermula sebabnya fidzalik, dalam hal itu dua bermula sebab anahu sesungguhnya asna'a hadzal rutin, di tengah-tengah kerutinan ini la yuqimu nafsahu, tidak mengevaluasi dirinya. Jadi nggak mau mengevaluasi dirinya. Jadi bagaimana agar perasaan kita juga ketika melakukan sesuatu tidak merasakan berat. Orang kalau sudah merasakan berat, mau melanjutkan jadi bosen. Ya ta'abu, artinya capek. Nah, program apa saja begitu, pelan, begitu. Hal hadza rutin, adakah kerutinan ini fa'lan mumtaz, benar-benar sukses? Apakah, jadi harus dievaluasi, apakah ini yang saya lakukan menghasilkan apa enggak? Perut buncit saya jadi turun apa tidak? Itu dievaluasi. Ini benar-benar menghasilkan apa tidak? Nah, karena kalau mau ngelihat nasi rasanya kayak sesuatu yang harus ingin makan terus, maka kulitnya buncit. Nah, tapi melakukan apa saja seperti diet kayak tadi itu harus diukur, dievaluasi. Ini udah diet berapa hari, hasilnya kayak apa, tanyakan ke dokter, timbangannya turun apa tidak. Hal ana ataharraku fihi bitariqin sahihatin. Nah, ini cara mengevaluasinya begitu. Apakah saya ataharraku bergerak fihi dalam usaha ini tadi bitariqin sahihatin dengan cara yang benar. Ketika Anda memulai, setelahnya dievaluasi, yang dievaluasi satu, caranya. Cara untuk diet itu benar apa belum, dievaluasi, karena akan mempengaruhi hasilnya. Begitu pula nanti kamu pulang mau bikin madrasah, pertama nyari tanah, adanya berapa. Kadang di otak orang, kalau nggak ada tanah gede nggak mau memulai. Padahal bukan masalah gede atau kecil. Walaupun ada tanah kecil dimulai, nanti lama-lama orang mengerti butuh, nanti akan menggede, membesar. Nah, ketika Anda melaksanakan sudah memulai, harus dievaluasi. Apakah dengan cara ini sudah benar? Caranya dilihat. Tahu-tahu sudah capek-capek, caranya kata Pak Dokter kalau ingin turun timbangannya, ternyata caranya salah. Karena satu orang gendut dengan satu orang gendut yang lain bisa beda-beda caranya. Yang satu gendut dengan punya penyakit, ternyata ketika Anda diet malah penyakitnya membesar, penyakitnya malah jadi lebih buruk. Nah, itu kan nggak disarankan. Nah, maka harus jelas dan benar caranya. Ukal ulaika alladzina sabaquni fihi, mereka alladzina sabaquni yang telah mendahului saya fihi di dalam usaha nizam godain wanajahu, dan mereka sudah sukses. Limadza najahu, kenapa mereka sukses? Nah, ketika kita mau berusaha sesuatu,
kita kok belum sukses, Anda berpikir, ngerenung, tapi kok mereka yang lain kok bisa, kok saya belum bisa. Begitu pula belajar, yang lain kok bisa nahu, kok saya nggak bisa nahu, yang lain kok bisa sorof, saya kok belum bisa sorof. Nah itu Anda merenung, tapi jangan cuma merenung, dicari kenapanya. Wahal minal mungkin an anjaha ana aidon. Wahal minal mungkin, adakah ini dari satu kemungkinan an anjaha, untuk saya sukses, ana maksudnya saya aidon begitu pula. Apakah dengan cara ini saya bisa sukses? Itu. Orang segini banyaknya di depan saya ini yang ikut ngaji, ini yang di rumah ngikut ngaji nggak ini yang belum datang ke sini? Absennya harus like itu. Nah, wahal minal mungkin an anjaha ana aidon. Nah, ketika Anda membandingkan dengan teman Anda kok sukses, Anda belum sukses, apa penyebabnya? Dipikirkan, kemudian solving the problem. Anna afkari hiya as-sabab fi anni la astatiu an uhaqqiqa an-najah. Apakah karena pikiran saya sebagai penyebab bahwa saya belum jadi orang sukses? Anda evaluasi begitu. Pikiran saya sudah benar apa belum? Memulainya sudah benar apa belum? Caranya sudah benar apa belum? Begitu. Afkari, atau sesungguhnya pikiran saya ya bermula afkar, itu asbab yang menjadi sebab fi anni, sesungguhnya saya itulah astatiu tidak mampu siapa saya an uhaqqiqa untuk merealisasikan an-najaha akan kesuksesan. Apa atau pikiran-pikiran kita yang membuat tidak sukses? Dulu udah kita pelajari, remnya kesuksesan itu ada di pikiran. Ada 23 rem di depan sini. Antara lain takut, ada orang takut, itu rem atau penghalang dari kesuksesan. Yang 23 dulu, baca lagi itu. Fanajidu, maka fatajidu, maka Anda akan menemukan nafsaka pada diri Anda. Jadi orang itu, kalau Anda melakukannya udah bosen sedikit aja berhenti. Lah bagaimana? Pikiran Anda nggak boleh kena penyakit bosen, tapi bisa metenteng terus itu. Nah, yang bikin Anda mundur bosen itu nggak hanya pikiran Anda. Kadang keluarga Anda, mungkin nanti istri Anda, mungkin nanti anak Anda yang bikin bosen itu orang yang di sekelilingnya. Karena kadang orang yang di sekelilingnya malah nakut-nakuti, nggak sadar itu. Nah, karena sudah ditakut-takuti oleh orang yang terdekatnya, nanti gini, Anda berhenti. Nah, ketika berhenti, sesuatu yang sudah dimulai, modal itu akan hilang. Itu modal itu akan hilang kalau sudah berhenti karena ditakut-takuti oleh orang sekelilingnya. Jadi yang menakut-nakuti tidak hanya dari kita saja, diri kita, pikiran kita juga bisa nakut-nakuti, posisinya pada posisi takut.
Karena ada bisikan dari banyak orang, ngapain bikin gitu, tanah di Jakarta kan mahal, kok bikin pesantren. Pesantren kan nggak menghasilkan apa-apa. Nah, iya, ada orang bisikin kayak gitu. Coba itu dibikin kontrakan, dapat duit. Nah, kalau tujuan kita duit ya mungkin begitu. Tapi karena kita metenteng bahwa tujuan hidup orang itu bagusnya untuk bermanfaat pada orang lain yang banyak, maka kita lakukan membuat lembaga seperti pesantren ini di Jakarta. Kalau pikiran saya itu kalah dengan bisikan orang, misalnya, ngapain kok ngurusi orang banyak, ngurusi sendiri aja masih ketekelan, susah nyari uang. Ya kalau itu informasi itu, omongan-omongan kayak gitu diinstalkan ke pikiran kita, atau bahkan ke anak kita diinstalkan begitu, ngomong begitu aja, nanti orang yang dengarkan itu akan berubah. Itu. Nah, ta'adalah fatajid, maka Anda akan temukan nafsaka pada diri Anda. Ta'adalah min afkarik, ta'adalah maka akan menyesuaikan min afkarika, dari pikiran Anda. Dan nanti kalau pikiran Anda sudah mulai sedikit negatif aja, nanti yang lain actionnya, usahanya akan ngikutin itu, ngikutin negatif. Tapi kalau pikirannya semangat terus, semangat, orang yang di sekelilingnya juga menyemangati, itu juga akan ta'adala min afkarik, maka akan pikiran-pikiran kita akan menyesuaikan, usaha kita akan menyesuaikan. Maka kalau nanti Anda sudah bersuami istri, mau berusaha apa, itu harus saling menyupport. Kalau nggak saling menyupport kayak tadi, baru merem, baru duduk ngomong belum, ya otaknya terpengaruh. Gitu. Wahadhihi hiyal khutwah alati ba'da taqyim. Wahadhihi, dan inilah hiyal khutwah, inilah step-stepnya, tindakannya, stepnya ala ba'da taqyim, setelah mengevaluasi. Fatajidu, maka Anda akan menemukan bahwa anna syaja'ata, sesungguhnya sifat berani itu maujudatun, ada. Sifat berani itu ada di setiap manusia. Sifat berani kadang datang, kadang pergi. Datang yang nggak permisi, pergi nggak permisi. Yang permisi, yang tahu adalah pikiran Anda. Kalau Anda sudah mulai menyalah-nyalahkan diri Anda, itu sifat saja'ah akan pergi. Memulainya tidak terasa juga. Aduh, saya sih jadi anak kiai jadi susah. Saya mestinya ingin belajar ini, malah jadi suruh belajar ngaji ini, suruh ngapalin ini karena ditinggalin pondok. Nah itu nggak terasa, itu pikiran kayak gitu muncul, itu nggak terasa. Waduh, saya nggak bisa ya kayak teman-teman, saya harusnya beginilah. Pikiran kayak gitu tuh muncul, itu nggak terasa. Padahal itu yang membuat penyakit pertama, itu pikiran itu. Mestinya orang setelah dilahirkan, alhamdulillah, banyaklah alhamdulillah, bersyukur. Sudah tinggal menerusin, bukan tinggal menakutin, tapi tinggal meneruskan. Oh, sekarang ada pondoknya, saya harus meneruskan. Itu alhamdulillah, bersyukur karena sudah ada yang memulai. Jangan malah ditinggal, akan mati itu.
Wa annaka, dan sesungguhnya anda itu wadokta, anda telah menaruh jami'al ihtimalat, memposisikan, anda telah memposisikan wadokta jami'al ihtimalati, akan seluruh kemungkinan-kemungkinan. Jadi kalau anda sudah memulai atau anda lagi membuat programnya, anda tulis kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinan sukses nanti dapatnya apa, kemungkinan gagal nanti dapatnya apa. Orang harus berpikir kemungkinan-kemungkinan. Kenapa kok harus berpikir kemungkinan-kemungkinan? Karena kullu syai'in mumkinun illa wajha. Setiap sesuatu selain Allah itu mungkin semua. Minal imkaniyat, selain Allah, makhluknya Allah semuanya mungkin illa wajha. Maka karena seluruh makhluknya Allah semua mungkin, serba mungkin, maka harus dibuat jami'al ihtimalat, semua kemungkinan-kemungkinan dipikirkan. Wa wada'ta jami'al badail. Nah ini. Dan anda harus menaruh wawadota, dan anda harus menaruh jami'al badaili, akan seluruh alternatif. Jadi kalau mau melakukan sesuatu ke depan, dibuat ihtimalatnya, kemungkinan-kemungkinannya apa. Kemungkinan-kemungkinannya sudah tahu, maka strateginya harus dibuat wawadota jami'al badaili. Anda membuat alternatif. Wanafata, dan Anda melaksanakannya, action. Walama kumta bitangfidhi, dan ketika Anda melaksanakan, mengaplikasikannya, menjalankannya, melaksanakannya, watakim, dan Anda mengevaluasinya, kumta kadzalika bitakdil, Anda lakukan juga, kumta, maka hendaknya Anda lakukan juga, kadzalika, begitu pula, bitakdili, dengan menyesuaikan. Kalau sudah ada opsi-opsi, ihtimalat, opsi-opsi, badail, opsi-opsi, sudah ada opsi-opsi, maka Anda harus menyesuaikan dengan opsi-opsi hidupmu itu. Kalau nggak ada punya opsi-opsi, nanti kamu akan stres. Asobta bil ihbati. Asobta bil ihbati itu Anda akan stres. Nah, stres itu ya dari pikiran kita sendiri. Maka harus sering bersyukur kepada Allah agar nggak stres. Konsep bersyukur kepada Allah agar tidak stres. Kalau tidak stres, bisa bergerak dengan cepat dan baik. Itu konsepnya. Bersyukur, tidak ngawur, tidak malah puyeng aja. Apa yang dipuyengi hidup ini? Ketakutan sama masa depan. Masa depan aja belum datang kok. Yang ada hari ini, maka lakukan hari ini, lakuin apa, hari ini lakuin apa, gitu tok orang hidup ini. Gak usah takut-takut apa, takut nggak makan, takut ini, apa itu takut-takut? Yang ada hari ini, hari esok belum datang. Dah titik, bikuli juhdin wajtihadin. Sekarang melakukan yang usaha yang paling pateng-patengnya wes ngono.
Cuma kayak gitu itu. Nah, setiap malam Anda evaluasi. Walamakum tabitang fidhi wa takyimi, ketika Anda sudah memulai dan Anda mengevaluasi, kumta kadzalik bitakdil, maka Anda harus melakukan adjustment. Bitakdil, adjustment atau menyesuaikan. Jadi ya, jangan asal dulu bapak saya begini, dulu ibu saya begini, jangan asal begitu, wong zaman berubah. Tapi harus bisa menyesuaikan. Cocok di Jakarta belum tentu cocok di Lampung, di Palembang, di Papua, belum tentu begitu. Sesuaikan. Kama law kunta ta'ish tamshi fitorikin. Kama law kunta tamshi fitorikin wa fuj'atan wa wajadta fihi barokata miyahin wangzalaqat fiha fakumta wa nadhafta nafsaka wa nadharta lil birkah fakarta imma antakfaza min fawqiha aw law kanat birkatan kabiratan fatamshi bainaha aw shimaliha aw antarji amarrah ukhra kay ta'khudha tariqan akhar wa bihadza takunu qad kuyyimta walama kuyyimta al mauqufa addalat wa ghayyarat addalta wa ghayyarta at-tariq kay ta'malu wa tasilu ila ru'yah al-khassah bika tamaman nafsu syai' binisbati li ru'yati wal ahdafi. Ada sebuah contoh. Kama law kunta, seperti halnya ketika Anda tamshi, traveling, ketika Anda lagi traveling, berjalan fitorik di suatu jalan, Anda lagi bepergian, wafuj'atan, tiba-tiba wajadta, Anda menemukan fihi, dalam traveling fitorik, birkatan miyah, ada kolam renang, ada kolam air, ada kolam air, birkata miyahin. Tiba-tiba Anda ngelihat, mungkin lagi di suatu hotel, Anda ngelihat di situ ada sebuah air yang banyak, berarti ada kolam renangnya. Waang zalta dan Anda turun via di dalam kolam renang atau di dalam kolam air, fakumta, dan Anda melakukan, wanadhofta, dan Anda membersihkan nafsaka, pada diri Anda mandi di situ, wanadhofta, dan Anda melihat lil birkati, pada kolam, fakarta, Anda berpikir. Ketika Anda melihat satu kolam, Anda berpikir, imma antak fazada, kalanya langsung melompat, min fauqiyah, dari atasnya, aulau kanat, atau apabila ada apa kolamnya, lau kanat, apa birkah kabiroh, birkatun kabiroh, kolamnya besar, fatamasa, maka Anda akan berjalan, yaminaha, di
sebelah kanannya, au shimala, atau sebelah kirinya. Anda akan keliling dulu. Au antarja'a atau Anda kembali maroh ukhro sekali lagi, kai takhudha, agar Anda mengambil torikon akhor, cara yang lain. Jadi begini, Anda ngelihat kolam renang, itu saja secara refleks Anda tidak ujuk-ujuk langsung nyebur. Anda kelilingi, lihat dulu ke kanan, ke kiri, nyeburnya lewat mana, memulainya dari mana, terus nanti naiknya dari kolam gimana. Jadi Allah sudah ngasih software yang begitu rupa di dalam diri kita untuk tidak ujuk-ujuk gitu. Pasti orang mikir, mau naik motor, depannya ada jenglongan, itu juga pikiran kita itu langsung menghindari jeglongan itu. Refleksnya udah gitu, alokasi software sampai kayak gitu. Tinggal software yang untuk kehati-hatian itulah yang terus dinyalakan, dihidupkan gitu. Karena lo udah kasih modal begitu itu. Setiap manusia, lihat aja Anda naik motor, ada jembulan, pasti kakinya ngerem kan? Kakinya ngerem nggak? Yang perintah ke kaki ngerem siapa? Ayo. Nah, setelah melewati jenggulannya, tangannya ngegas kan? Yang perintah tangannya ngegas siapa? Ada orang di depannya jalan goyang-goyang, terus Anda ngelakson. Yang perintah tangan Anda ngelakson siapa? Itu software dari Allah yang sudah dikasihkan ke Anda, tinggal diaktifkan. Aktifkan software itu sudah ada softwarenya dari Allah, Anda aktifkan. Nah, begitu pula ketika Anda mau melihat kolam renang, Anda kadang-kadang nggak langsung jegur, tapi keliling kanan kiri, au antarji amarah ukhra, atau Anda kembali sekali lagi, kayak takhudha, agar supaya Anda mengambil torikon akhor, pada cara yang lain, atau dengan cara yang lain. Wabihada, dan dengan ini takunu ada qad qiyimta, Anda telah mengevaluasi. Jadi dievaluasi dulu setiap mau ngapa-ngapain. Walama biibta, dan ketika Anda mengevaluasi al-mauqufa, akan hal-hal yang berhenti, yang mauquf, adalta, maka Anda akan menyesuaikan, wa ghayyarta, dan Anda akan merubah hal-hal yang sudah dievaluasi oleh Anda harus menyesuaikan. Apa harus tetap caranya kayak gitu, apa harus berubah caranya. Jadi cara bisa berubah-berubah karena Anda evaluasi mau ngerjain apa aja, atau dengan cara, atau merubah caranya. Jadi jangan takut dengan perubahan, karena setiap detik sesungguhnya Allah merubah. Apa saja ini berubah kecuali Allah. Nah, maka setiap detik ada perubahan. Jangan takut dengan perubahan. Kayak tak malu, agar supaya Anda bekerja, action, watasil, dan Anda sampai ila ru'yah al-khosoh, pada visi tertentu bika padamu. Pokoknya harus, kalau punya pandangan, punya keinginan dibuat, jangan pernah berhenti, dan jangan pernah mengatakan gagal. Katakan saja bahwa saya baru sampai di sini, kayak gitu. Anda mau membangun pesantren, baru pondasi, uangnya nggak datang-datang. Ini bangun pesantren kok gagal. Jangan berkata begitu. Saya baru sampai di sini, harus kayak gitu tuh. Otak kita jangan ditakut-takuti dengan kata gagal. Jangan ditakut-takuti itu.
Kalau sudah 25 tahun belum dapat pacar, gagal. Nah, itu karena Anda nakut-nakuti di otakmu dengan kata-kata gagal terus, ya oleh-oleh. Pasangan nggak dapat. Nanti kalau nggak dapat ngomong ke saya, tak tunjuknya nanti. Tak tunjuk kamu dengan ini, langsung saya nikahkan. Nah kayak gitu aja dah, gampang. Tamaman, dengan sempurna. Nafsu syekh binisbati li ru'yah wal ahdaf. Nafsu syekh, sesuatu hal yang sama binisbati li ru'yah, dengan nisbat ru'yah wal afdah, dan tujuan. Jadi Anda jangan takut-takutin kepala Anda, pikiran Anda itu, tapi Anda harus lakukan takmalu watasin ila ru'sah al khoso. Anda harus bisa melakukan entah kecil yang nyampe kepada visi Anda, tujuan Anda. Yang dengan hal-hal kecil yang Anda lakukan itu binisbah li ru'yah wal ahdaf, untuk menuju visi dan tujuan. Maka kita harus tiap hidup punya tujuan yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Pagi kayak gini, setelah Anda bangun apa? Ngaji. Setelah ngaji apa? Itu sudah ada tujuan yang kecil-kecil itu. Oh, habis ngaji ke kamar mandi, berak, kencing, mandi. Itu satu tujuan itu. Putus lagi. Setelah itu pakai baju. Udah putus lagi, selesai bajunya. Terus ngapa lagi? Kok tengklang kayak hidup itu sebentar sekali. Jangan dibuang-buang umur ini. Nanti Anda hanya orang hidup yang kayak gitu-gitunya aja itu. Nggak ada nilainya kalau tidak berbuat sesuatu yang terencana. Khutwatun tamassakal lillati taliha hatta tasilu li khutwatin allati ba'da dzalik mubasyaratan fi tahdidil strategi wa huwa at-ta'allum. Fa anta tata'allamu mimma hadatha min qabl hatta idza hadatha marrah ukhra ta'rifu kaifa tatasarruf ma'hu. Khutwatan, satu langkah, khutwatan, satu langkah, tusali, maka yang menyukseskan kepada Anda lilati taliha, pada langkah berikutnya, hatta tasila, sehingga Anda sampai di khutwah, pada step langkah alati ba'da dzalik, setelah itu, mubasyaratan, langsung, fitahtiti, dalam membuat rencana, fitahtitil strategi, dalam strategic planning. Strategic planning itu rencana strategi. Apa? Wahwa at-ta'allum. Strategic planning itu intinya adalah at-ta'allum, study. Jadi Anda mau melakukan apa saja harus dibekali dengan ta'allum, study. Mau bikin pondok ya dipelajari dulu lingkungannya butuh apa enggak. Di kanan kiri udah banyak pondok, bikin pondok lagi di situ, ya Anda pusing sendiri nanti. Harus study dulu apa-apa yang dibutuhkan yang sesuai. Gitu loh. Ini contohnya di sini dekat pesantren As-Siddiqiyah. Ada Al-Kamal, ada As-Siddiqiyah. Di As-Siddiqiyah itu
SMP, SMA, sanawiyah, aliyah. Lah saya kok buka itu lagi? Nah, maka kenapa yang saya buka itu perguruan tinggi? Karena sekeliling pondok-pondok di Jakarta ini baru tingkat SMP, SMA. Perguruan tingginya masih belum, ya saya garap yang ini. Maka datanglah kamu ke sini, kan kayak gitu. Itu wahwa at-ta'allum fa anta tata'allama mimma hadatsa min qabl wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.